Halo, assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Kebetulan saya pada kesempatan pembuatan video ini dilakukan pada siang hari ya, di jam 13.00. Jadi selamat siang menjelang sore bagi teman-teman yang sedang menyaksikan atau melihat video ini. Dalam pembahasan kali ini saya akan membahas tentang seorang guru yang akan mengisi akun SIM PKB-nya ya, guru pembelajar. Jadi saya akan memberikan caranya untuk bisa login ke sana dan bisa melakukan seleksi P3K ASN. Oke. Jadi langsung saja, jangan lama-lama, kita langsung buka browser kita ya, baik menggunakan Chrome atau Edge atau yang lainnya ya, atau Firefox juga. Jadi langsung kita ke Chrome, kita buka Chrome-nya. Nah, kemudian di halaman beranda ya, di halaman beranda ini kita ketik pencarian seperti biasa, SIM PKB. Oke. Atau langsung ke GTK pembelajar ya, tapi saya akan masuk ke SIM PKB login. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita masuk ke registrasi akun. Nah, di sini nanti akan ada pilihan login, nah, atau masuk ya. Oke, setelah terbuka seperti ini teman-teman, nah seperti ini isinya. Selamat datang di SIM akun PKB. Selanjutnya kita isikan akun ini, akun PKB kita yang digunakan waktu UKG atau PPG dulu ya. Kalau yang masih menyimpan silakan langsung login, kalaupun yang lupa silakan menghubungi tim komunitas guru tersebut ya. Kalau guru PAI ke PAI, kalau guru ke PJOK kalau guru kelas ke guru kelas ya, ke komunitasnya. Kalaupun tidak bisa menemukan komunitasnya, langsung ke operator dinas atau ke operator dinas bagian SIM PKB ya. Oke, setelah itu setelah memasukkan ID-nya, nomor UK-nya seperti ini, bisa langsung seperti ini ya, pakai @guruku.id atau sampai ke 90 ini aja, ke nomor UK-nya khusus, kemudian masukkan passwordnya. Nah, passwordnya yang pernah digunakan dulu di PKB ya. Kemudian setelah itu kita masuk. Nah, kita akan dibawa ke halaman ini. Nah, halaman SIM PKB sama seperti dulu. Oke. Kemudian selanjutnya, setelah itu kita ke ini ya, ke pengumuman ini. Oke, kita klik. Oke, nah setelah itu tampil seperti ini. Kemudian yang ini, ayo guru belajar. Oke, kita akan mengikuti tryout ya. Tryout untuk P3K. Setelah itu tampil seperti ini, kita masuk ke seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Oke, nah, seperti ini kita dibawa ke sini. Nah ini ya, nah ini yang atas tadi nih, ini ketika diklik kita akan dibawa ke bawah. Cari yang tulisannya seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Oke, kita klik, kita ke sini, baru kita buka selengkapnya. Nah, seperti ini. Kalau belum masuk, silakan masuk dulu ke sini. Nah, kalau saya udah pernah masuk, jadi langsung ke sini mulai belajar ya. Oke, klik aja sama teman-teman kalau memang ada pilihan belajar, langsung klik aja, nanti akan dibawa ke halaman ini. Oke, jadi seperti ini isinya. Nah, kemudian setelah dibawa ke halaman ini, kita klik yang ini. Nah, akan hadir seperti ini ya. Nah, di sini ada dua pilihan. Ini untuk ASN PGSD-nya, kemudian akan ada link ini. Kalau kita udah pernah masuk, udah ada tautan ini.
Kalau ada perubahan mapel nanti ini terbuka. Kalau nggak ada ya udah jangan diubah mapelnya ya. Karena sesuai dengan profesi kita. Nah, ini ke bawah. Nah, ini untuk bagi kepala sekolah yang ini. Nah, kalau sebagai guru, fasilitas guru di sini ya. Di sini akan ada tautan, kita akan dibawa atau alamat untuk kita belajar. Kita klik saja, klik. Oke. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, setelah kita buka yang ini tadi, tautan fasilitas, kita akan dibawa ke sini. Oke, di sini ada 3 pilihan. Oke, ini saya perbesar. Nah, ada pendahuluan, ada PGSD, kemudian ada pedagogik. Oke, jadi teman-teman dari sini, ya untuk memulai tryout, setelah membuka yang ini, kita baca-baca dulu ya, apa sih sebenarnya. Kan guru pembelajaran secara mandiri, tryout mandiri ya. Nah, seperti ini teman-teman di lembar pendahuluannya. Kemudian setelah itu bisa kita buka di sini atau di sini, sama aja. Kita lebih simpel ke sini ya. Setelah melihat-lihat apa isinya, nah ini bahwa guru pembelajar, pendidikan profesi guru atau PPG, pokoknya dibacalah ini. Itu terdiri dari pengetahuan PGSD itu materinya, pedagogiknya adalah cara-cara mengajarnya ya. Jadi teman-teman, selanjutnya setelah kita membuka pendahuluan, kita langsung ke tab bagian PGSD. Oke, akan tampil. Nah, ini sub-subnya. Ini PGSD. PGSD itu ada bahasa Indonesia, IPA, IPS, matematika, PKN. Nah, seperti ini ya. Ini ada panduannya kok di sini. Nah, ini pendidikan guru sekolah dasar itu matematika, IPS, IPA, PKN, bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya teman-teman kita masuk ke, kita coba yang bahasa Indonesia ya. Seperti ini. Nah, bahasa Indonesia ini tabnya, ini subnya, kemudian isinya ke bawah. Nah, kita baca ini dulu. Namanya belajar mandiri ya, baca-baca sendiri. Dengan tujuan agar calon guru P3K dapat dengan mudah memahami materi esensial terkait ragam teks dan satuan bahasa pembentuk teks. Nah, ini tentang teks, ada ragam teks, ada bahasa teks, pembentuk teks, struktur, fungsi, kaidah bahasa. Teks itu ada teks fiksi, terstruktur, fungsi, kaidah bahasa, teks non fisik juga, dan apresiasi. Pokoknya ini dibaca ya. Nah, kemudian selanjutnya sebelum kita kecilkan dikit biar terlihat semua. Nah, seperti ini. Setelah kita membaca ini, di sini akan ada penilaian diri. Nanti kalau penilaian diri ini diklik, kita lihat. Nah, ini akan ada pertanyaan. Silakan klik tombol answer the question. Penilaian diri. Ini untuk mengisi. Kita lihat. Nah, seperti ini nanti. Ini pilih salah satu berikut yang mencerminkan tingkat kemampuan yang dimiliki terkait materi. Nah, ini contoh soal. Ini kriteria. Nah, kemudian ini soalnya. Ragam teks satuan bahasa pembentuk teks. Apakah Anda dapat menganalisis berbagai teks ragam teks? Isikan seberapa paham kita di teks ini, ragam teks ini. 1, ini kriterianya tidak mampu. 2, apabila kurang mampu. 3, apabila cukup mampu. Pilih salah satu ini. Kemudian sampai ke bawah ya. Nah, setelah itu baru kita submit, simpan. Kalau udah benar-benar yakin ya. Atau simpan sementara. Kalau udah submit ini udah dihitung sama sistem ya. Kemudian kita kembali ke yang tadi. Nah, sini di pembahasan bahasa Indonesia itu tentang teks ya, itu terdiri dari 4 modul atau 4 pembelajaran 1, 2, 3, 4. Ini refleksinya kalau kita udah menyelesaikan ini ya. Nah, kalau teman-teman pengen
belajar secara tertulis, ini teman-teman bisa mengunduh. Nah, di sini kita harus selesaikan ini bahan ajarnya ya, bahan pembelajaran untuk mengisi yang ini, yang soal tadi. Nah, di sini ragam teks satuan pembentuk teks. Oke, nah di situ kalau kita pengen mengeluarkan tag ini atau modulnya, kita klik. Nah, setelah itu, nah kita kan disuruh membaca ini sebenarnya nih materinya. Ini ringkasannya. Kalau rincinya ini, teman-teman bisa download atau bisa ambil. Nah, ini buka lagi. Ini saya contohkan download salah satu ya. Nah, ini berbentuk PDF di apa namanya pembelajaran 1, yaitu tentang teks ya, PB1 pembelajaran 1. Ini kalau mau diambil, teman-teman bisa buka link yang ini tadi ini. Nah, akan keluar seperti ini, nanti akan keluar tapi agak lama, ini dikit, bentar ya untuk teman-teman. Oke, setelah itu sambil menunggu, ini kita kembalikan lagi ke yang tadi. Nanti kalau kita sudah membaca, kita akan dikembalikan ke mundur lagi, back to course. Ini ke halaman yang tadi ya, teman-teman. Jadi intinya itu ringkasan teks ya, ringkasan teks. Nah, kalau kita sudah membuka ini akan checklist ini, membuka ini akan checklist ini. Ini untuk chatting sama teman-teman satu pembelajaran. Ini nanti kalau kita buka akan checklist. Terus kalau kita buka pasti ini akan checklist ya. Kalau sudah dibuka. Kalau belum buka tidak akan checklist. Tapi intinya teman-teman harus mempelajari bahan ajar ini untuk mengerjakan soalnya. Oke. Duh, lama ya. Coba klik kita yang ini. Jadi ini untuk pembelajaran 1 aja ya. Di masing-masing pembelajaran ini ada pilihan seperti ini. Nah, ini ruang kolaborasi. Ini dibaca cepat memahami materi. Untuk memperdalam pemahaman materi. Pernah mengalami kesulitan, bagaimana solusi, temukan poin-poin penting dan untuk berdiskusi. Ini kalau mau, ini kan kayak teman-teman yang lain, ini ada yang komen ya, yang sangat bermanfaat, umpamanya semakin bertambah wawasan ya, ulasannya ya. Jadi di ruang kolaborasi ini kalau ada kesulitan nanti curhat di situlah pokoknya ya teman-teman. Ini karena nggak terbuka semua tadi dalamnya, jadi nggak checklist. Oke, kemudian kita lanjut ke sini. Oh, kita lihat ini dulu. Nah, ini adalah materi lengkapnya untuk tentang teks tadi ya, yang ditulis oleh Haji Agus Salim. Ini teks itu seperti apa ya. Jadi silakan teman-teman membuka sendirilah pembelajaran 1 ini isinya. Dipelajari supaya bisa mengerjakan soalnya. Nah, selanjutnya kita tutup yang ini. Kemudian buka yang ini. Sama seperti ini ya isinya. Sampai ke, kalau mau download ya seperti tadi. Ini buka yang ini, bahan pembelajaran ini. Kemudian kita tutup lagi yang 3 juga sama. Kemudian yang keempat seperti ini juga sama, ini bahan ajarnya dipelajari. Jadi ini secara mandiri ya teman-teman, nggak boleh dikerjakan sama orang lain karena yang akan mengikuti ujiannya nanti kita. Jadi harus dikerjakan sendiri. Kemudian yang kelima, ini refleksi setelah 1, 2, 3, 4 ini kita kerjakan, maka akan ada hasil. Oke. Kemudian kita coba yang ini ke komunitas belajar, udah pasti itu ke, kalau guru kelas ya guru kelas lah rombongannya ya. Nah, setelah kita mengerjakan ini tadi penilaian diri, baru kita buka yang ini. Nah, di sini kita, karena saya belum mengerjakan jadi saya akan nggak akan ngeklik ini. Nanti kalau udah
mau mengerjakan, teman-teman bisa klik ini, nanti akan ada hasil soal yang direfleksi ya, yang ini. Oke, gitu. Terus kita lanjut ke berikutnya. Jadi teman-teman silahkan membuka setiap ini ada soalnya ya. Setelah kita membuka apa namanya, mempelajari bahan ajarnya, baru kita mengerjakan. Sekarang kita yang ini kita buka yang ini. Nah, ini adalah set soal chat teman-teman. Ini berkomentar agar peserta didik belajar secara mandiri ya. Makanya itu ditekankan dibuka sendiri ya teman-teman. Oke, kemudian kita lihat yang ini bahan ajar. Nah, ini materi pembelajaran 1 sama seperti yang tadi ya. Itu kalau tadi di perlink, kalau ini di satu bahasan di apa ini tadi namanya? Lupa. Bahan pembelajaran, teman-teman bisa ambil semua di sini. Nah, ini pembelajaran 1, 2, 3, 4. Oke, kemudian selanjutnya setelah selesai di bahasa Indonesia, kita akan lanjut ke materi IPA. Ini pun sama. Jadi teman-teman silahkan nih. Jadi untuk lebih simpelnya teman-teman bisa ngambil bahannya di sini. Nah, untuk penilaian dirinya nanti kalau sudah dipelajari ini, teman-teman buka yang penilaian diri. Di situ ada soal tentang materi sini. Ini ya. Oke, teman-teman jelas? Jadi seperti itu. Jadi di IPA ini metode ilmiah materi dan perubahannya gaya dan energi makhluk hidup ya, seputar materi sekolah lah, anak-anak sekolah SD. Jadi temanya, judul besarnya seperti itu. Sama. Cuma lebih apa ya? Lebih umum lagi kalau yang ini mah. Kalau untuk namanya untuk guru ya. Jadi lebih luas. Kemudian setelah bahasa Indonesia, perbesar lagi ya, teman-teman. Jadi setelah bahasa Indonesia, IPA, IPS. Nah, ini pun akan sama. Aduh, terlalu besar ya. Oke, seperti ini. Isi-isi dari PS ini untuk penilaian diri ketika kita sudah membaca ini ya. Dan materi pembelajaran juga bisa diambil di sini atau dari masing-masing sub ini. Dari masing-masing tema ya. Ini untuk IPS, manusia, tempat, dan lingkungan. Kemudian waktu perubahan sistem sosial budaya. Nggak jauh-jauh dari situ lah ya. Kemudian yang terakhir IPTEK, interaksi perkembangan IPTEK dan masyarakat global. Oke, setelah itu kita setelah mengerjakan kita baru refleksi. Kalau butuh panduan lagi yang ini, kalau ini belum buka di sini ya. Kalau di sini sebenarnya kan ada tadi ya. Ini contohnya ini. Nah, ini kan ringkas. Tempat, lingkungan, mengapa harus materi pembelajaran ini. Nah, itu. Ini ringkasan. Nah, kemudian kalau mau ngambil kan udah seperti tadi lah pokoknya. Nah, ini ringkasannya. Ini manusia sebagai individu sekaligus juga makhluk hidup, ada gitu ya. Sampai sini ini ringkasan aja. Kalau lebih lengkapnya di sini atau yang di bawah refleksi tadi, bahan materi ajar. Nah, ini modul pembelajaran. Oke. Itu paham ya teman-teman? Jadi sebelum mengerjakan kita baca-baca dulu. Kalau sudah memang mahir dan paham dari umpamanya dari judulnya aja, oh manusia itu seperti itu, tempat dan lingkungan seperti itu, terserah mau langsung mengisi ini, tapi tingkat akurasinya namanya kita nggak tahu apa isi dari ini, langsung mengerjakan kan otomatis kita akan salah tanggap atau bahkan persepsinya lain. Oke, itu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya bahasa Indonesia, IPA, IPS, matematika pun sama seperti itu. Kemudian PKN. Nah, setelah mengerjakan itu kan dicek di refleksi sama. Oke. Setelah refleksi ini dibuka nanti akan centang kalau sudah selesai. Karena saya belum mengerjakan tidak akan saya centang ya.
Tidak akan saya buka maksudnya. Kemudian selanjutnya setelah PKN, PGSD berarti selesai. Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, PKN selesai. Kemudian selanjutnya ke tahap pedagogik. Nah, ini pedagogik ini banyak juga ini. Pembelajaran 1, 2, 3, 4. Ini ada 7. Ya intinya dalamnya sama. Kalau mau membuka pasti isinya seperti ini. Bahan belajar teori, AA, kemudian yang ini pun sama. Jadi itu ya teman-teman. Selanjutnya setelah alhamdulillah. Jadi mohon maaf. Itu semua materi ada di sini. Di bahan ajar. Oh, ini sekarang terkunci. Jadi teman-teman buka di masing-masing ini ya. Karena ini terkunci, entah lagi perbaikan atau apa, kemarin sih masih ya. Silakan teman-teman download atau mengambil atau mempelajari di sini. Nah, setelah itu teman-teman setelah selesai, oke, mengerjakannya sudah, penilaian diri sudah, refleksi sudah selesai berarti. Nah, kemudian setelah itu teman-teman bisa melihat hasilnya di refleksi itu tadi. Nah, setelah tahu hasilnya, kita lulus, kita bisa atau tidak mengerjakan tryout itu, nah baru kita bisa dirubah lagi. Nanti untuk pertemuan yang berikutnya kita simak cara merubah atau melatih kembali soal-soal yang kurang nilainya. Oke, teman-teman. Untuk sementara itu dulu yang bisa saya bagi ya tentang guru pembelajar. Guru bisa belajar mandiri. Jadi ini salah satu yang disediakan pemerintah untuk kita bisa melakukan soal-soal yang dikeluarkan oleh pemerintah atau oleh Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Jadi untuk teman-teman diulas lagi tadi langkah awal setelah kita masuk ke SIM PKB nih, G3 belajar kemendikbud.go.id, kita masuk ke sini, nanti akan keluar ini. Nah, setelah itu jangan pilih yang ini dulu, yang ini ya. Belajar dulu, setelah belajar bisa baru kita berbagi. Belajar dulu nanti akan masuk seperti ini. Oke. Ya, pilih di ASN P3K tadi. Nah, ini SIM guru belajar SIM PKB ID beranda 5 P3K. Oke. Nah, kita akan masukkan ke sini. Klik yang ini, maka akan keluar ini. Oke. Sudah keluar ini, ya seperti tadi ada pendahuluan, PGSD, pedagogik, 3 ini. Jadi materi pembahasannya ada di PGSD dan pedagogik. Oke, itu sementara itu dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan bagikan ke teman-teman yang lain yang mau mulai masuk ke SIM PKB pembelajar atau guru pembelajar. Silakan dibagikan, semoga bermanfaat. Sama aja yang ada di laptop sama yang di HP atau handphone itu juga sama, pasti dalamnya seperti ini. Cuma akan lebih kecil kalau di handphone. Baiklah teman-teman, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Semoga di video berikutnya akan bisa memberikan pembelajaran yang baru lagi, dan yang mau berkomentar silahkan berkomentar di bawah, siapa tahu saya bisa membantu, kalaupun tidak nanti teman-teman yang lain yang melihat video ini bisa mengomentari, ini sebagai acuan saja. Oke teman-teman, jadi seperti itu cara kita masuk atau menjadi guru pembelajar di program P3K ASN. Sampai di sini dulu. Dadah.